Perkenalkan, Budiono Siregar. Cita-cita saya kapal laut. Yosa, kembali lagi di Kako Anime. Dan ya, seberapa menarik buah iblis dari atau miliknya Bone ini. Yap, seperti yang kita ketahui, buah iblis Bone ini telah terkonfirmasi namanya adalah Toshi Toshinomi, yang secara harfiah bisa diartikan sebagai usia-usia Nomi atau mungkin tahun-tahun Nomi. Dimana sejauh ini dan sampai chapter ini, beberapa kemampuan Bone pada dasarnya emang mampu melakukan suatu manipulasi usia kepada dirinya sendiri maupun kepada orang lain. Dan kalian benar ya, pada saat ini Bone yang tapak dewasa itu pada dasarnya hanyalah bocah yang kurang lebih umurnya 11 tahun. Dan dia mengubah usianya dengan kemampuan buah iblis tersebut. Walaupun ya sebenarnya cukup menjadi suatu pertanyaan, apakah Bone ini ketika mengubah dirinya sendiri itu lebih lama efeknya ketimbang dia atau ketika dia mengubah orang lain. Tapi ya sejauh ini tidak ada yang aneh dan tidak ada yang membingungkan dari kemampuannya itu. Sampai di mana kita mengetahuinya semua kejanggalan itu saat scene Bone berhadapan dengan Vegapunk di laboratorium Egghead. Yap, di saat itu kita melihat ternyata kemampuan Bone ini juga berefek pada benda mati. Bahkan bisa dikatakan jika targetnya benda mati, efek perubahan usianya itu dilakukan oleh Bone bisa bersifat permanen. Dimana seperti yang kita lihat, Bone mampu menuakan kondisi suatu gembok sampai ke titik rapuh, seakan-akan gembok itu telah berada di dunia selama 3000 tahun lamanya. Sehingga dari sini tampaknya kemampuan buah iblis Bone ini ya benar-benar memiliki arti yang luas, bukan sekedar hanya menuakan atau memanipulasi usia makhluk hidup, tapi lebih daripada itu. Tentu saja sampai di sini kita semua akan bertanya-tanya ya, apakah itu berarti Bone juga mampu memudahkan usia suatu benda? Misal ada benda ataupun jembatan yang chaos atau keropos, apakah Bone bisa mengubahnya kembali saat dimana jembatan itu baru siap dibangun alias saat masih mulus? Jika ini bisa, tentu sifatnya akan permanen seperti saat dimana Bone menuakan suatu gembok. Lalu apakah kekuatan ini berguna? Tentu saja berguna, dan seharusnya ini adalah buah iblis yang harus ada saat ketika sejarawan atau sejarah ingin dikembalikan. Robin pasti sangat butuh kemampuan ini. Ya, bayangkan jika nanti kru Mugiwara Ichimi menemukan suatu reruntuhan kerajaan kuno atau bahkan serpian dari suatu benda yang berasal dari kerajaan kuno. Pastinya nanti di sana Robin bertanya-tanya, benda apa ini? Aku tidak tahu. Lalu Bone yang dengan santainya muncul, jeng jeng jeng, benda itu umurnya dimundurkan hingga saat dimana dia masih utuh. Wah, ternyata ini benda kerajaan kuno, respon Robin setelah melihatnya. Jadi menurut saya ya, selain Robin jika benar-benar ingin mengungkap abad kekosongan sampai ke inti-intinya, yaitu membangun kerajaan kuno kembali, minimal Bone harus ikut. Nah, siapa yang setuju? Bone jadi kru Mugiwara Ichimi. Dan berbicara soal kemampuan ini, harusnya ada potensi Bone mengembalikan Kuma seperti awalnya. Harusnya ya, tapi entah juga ya. Kemudian berbicara ini ya, apakah jembatan Tequila yang dibangun sampai saat ini belum rampung-rampung? Apakah kira-kiranya Bone lah yang akan merampungkannya, atau apakah Bone bisa merampungkannya? Menarik bukan? Kemudian selain memanipulasi terhadap benda, hal yang cukup menarik yang terjadi saat Bone bertemu atau berhadapan dengan Vegapunk itu saat dimana dia menggunakan teknik yang disebut distorsi future. Yap, teknik ini menjadi perbincangan di beberapa medsos belakangan ini. Salah satunya saya menemukan komentar yang mengatakan bahwa teknik ini terlalu maksa. Padahal ya, arti dari distorsi itu adalah penyangkalan fakta, lalu juga bisa dikatakan menyimpang dan memutarbalikkan suatu aturan. Jadi dibilang maksa itu juga termasuk esensi dari distorsi. Lalu apa yang sebenarnya terjadi terhadap Bone saat dia menggunakan teknik itu? Pertama, tentu belum ada penjelasan secara resmi apa yang terjadi sebenarnya kepada Bone. Namun jika kita melihatnya saja, kita tahu ya kalau tubuh Bone berubah dari seharusnya. Dengan kata lain ya, terdistorsi. Dimana pada saat berhadapan dengan Vegapunk, kita sangat tahu ya tubuh Bone ini berubah menjadi besar, bahkan menyerupai tubuh ayahnya, yaitu ras Buccaneer. Yang mana di sini ada satu asumsi kalau mungkin saja Bone melakukan suatu distorsi seolah-olah dia
dia adalah ras bekenir, sehingga membuat tubuhnya berubah menjadi besar seperti ras bekenir. Dan hal yang serupa terjadi di chapter 1101 ini juga demikian. Bone dengan jelas mengatakan distorsi future menjadi Nika, dan tubuhnya berubah menjadi Nika yaitu elastis. Tapi bagaimana cara kerjanya? Apakah sama seperti saat Bone mengubah usia manusia atau mengubah usia benda? Menurut saya cara kerjanya sama, yaitu imajinasi. Yap, ada kemungkinan dasar teknik Bone ini yang dilakukannya dengan imajinasi, dan seharusnya itu adalah hal yang dimiliki seorang bocah berusia 11 tahun, bukan? Ingat saat Bone pertama kali menjadi besar, Bone sedang berlatih lari berharap-harap dia menjadi lebih kuat atau berstamina. Dan di momen itu ada kemungkinan Bone berimajinasi dia akan lebih berstamina seperti orang dewasa, sehingga tanpa sadar tubuhnya atau dirinya menjadi usia dewasanya. Lalu di saat kemudiannya Bone menggerutu untuk menjadi lebih tua, jadilah tua. Namun itu gagal karena Bone tidak mengimajinasikan wujud tua itu seperti apa. Dan saat dia mulai berbicara dengan Kone dan mempraktekannya saat dia menjadi dewasa, akhirnya dia mampu mengubah menjadi tua karena Bone punya hal yang dapat diimajinasikan dan tubuhnya tidak terdistorsi karena hal itu. Namun ketika Bone mulai berimajinasi menjadi seseorang, yang contohnya di sini adalah Nika, di mana Bone sempat bertanya-tanya kepada Kuma seperti apa Nika. Bone mengimajinasikannya Nika itu seperti apa kepada dirinya, dan boom, sosok Nika yang elastis dan mampu bertarung sesukanya teraplikasikan ke tubuhnya Bone. Dan benar, tentu saja itu akan menyimpang dari yang seharusnya. Maka itu alasannya kenapa teknik ini bernama distorsi. Namun sampai di sini kalian pasti akan bertanya-tanya apa kaitannya dengan toshi-toshinomi atau apa kaitannya dengan waktu. Kenapa distorsi future atau masa depan yang menyimpang? Jika kalian bingung, ingatlah analogi ini. Di usia 11 tahun pastinya dulu kita pernah ditanya saat besar nanti kalian punya cita-cita apa? Tentu ada yang akan menjawab jadi dokter, tentara, ya jawaban template lah. Tapi pasti di antara kalian kita semua ya, ada yang ingin menjadi seperti seseorang, menjadi Superman, menjadi raksasa, menjadi semut, menjadi Power Ranger, dan juga menjadi kapal laut. Pasti ada. Perkenalkan Budiono Siregar. Cita-cita saya kapal laut. Namun kita tahu ya, tubuh kita tidak masuk akal menjadi hal seperti itu. Kalau tadi kalian bilang itu ya cita-cita yang maksa. Namun pastinya kalian tetap pernah berimajinasi menjadi hal seperti itu, bukan? Dan ya, itulah yang dipikirkan oleh Bone kecil. Dia ingin jadi Nika saat di masa depan. Dan karena Bone mampu memanipulasi tubuhnya sendiri, dan masa depan atau cita-cita masa depan itu berkaitan dengan waktu, maka tentu teknik distorsi future ini sangat berkaitan dengan boy blast-nya Bone, yaitu toshi-toshinomi. Mungkin bisa dikatakan teknik ini ya memanipulasi kondisi tubuh di masa depan yang tidak seharusnya terjadi atau menyimpang dari yang seharusnya. Singkatnya ya distorsi future. Contoh di dunia nyatanya kalian bisa temui adalah dia dulunya laki-laki dan gede malah jadi wanita. Nah, itu disebut dengan jelas sebagai distorsi future, masa depan yang tidak seharusnya. Jadi jika kalian berpikir kemampuan boy blast Bone hanya sekedar mengubah usia makhluk hidup, nyatanya lebih dari itu. Boy blast-nya Bone mampu memanipulasi waktu dalam konteks yang lebih jauh, apapun itu yang punya kaitannya dengan waktu. Contoh di sini ya, Bone membuat kroco-kroco ini memikirkan terlalu cepat masa kematiannya yang harusnya belum tiba saat itu. Dan sekarang saya yakin pasti kalian mulai berpikir apakah Bone bisa memundurkan masa depan alias menuju ke masa lalu, lebih tepatnya ke era abad kekosongan saat world government belum ada di dunia ini. Dan ya, apakah teori yang viral itu akan terjadi? Dan ya, kita bahas di next video.